Tadi disampaikan bahwa kebijakan paruh waktu itu kan spesifik menunggu hasil pengolahan yang tahap 1 selesai, Pak. Yang jelas mereka itu kan tidak ada tes lagi berikutnya. Kita berharap nanti akan diangkat menjadi penuh waktu dengan pertimbangan ketersediaan keuangan di anggaran di daerahnya tersedia. Nah, jadi artinya menunggu antrian. Itu kemarin hasil diskus kemarin itu R2 R3 itu menunggu hasil pengolahan yang sedang berlanjut, Pak. Kan sekarang udah selesai tahap 2-nya, hasil pengolahan yang di tahap 1, nanti tentunya kan akan digabung R1 R2-nya itu. Nanti setelah itu kita ketahuan dari data hasil tahap pengolahan tahap 2-nya. Saya ikut bangga karena BKN Jawa Barat sudah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup berat. PPNS, P3K, ya walaupun belum semuanya, tapi menurut saya 80% udah bagus. Ya, berikut tadi adalah progres terbaru yang dilakukan Komisi 2 bersama BKN ataupun pemerintah dalam hal penyelesaian nasib R2 R3. Sebelum aksi jilid 3 yang akan digelar R2 R3 pada tanggal 10 Juni, kita terus mengupdate informasi berkenaan dengan perkembangan nasib R2 R3 ke depan. Dan dari beberapa informasi kita dapati non-database akan lebih galau lagi dibandingkan R2 R3. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, video ini merupakan hasil kunjungan Bapak Deddy Yusuf selaku anggota Komisi 2 DPR RI ke Kanrek 3 Bandung ya, dalam rangka penyelesaian non-ASN, khususnya rekan-rekan yang R2 R3. Ya, kita ketahui bahwa nasib R2 R3 seluruh Indonesia ini sangat banyak lagi ya, belum selesai, dan mereka menunggu untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Meskipun dalam beberapa pernyataan sebagaimana kita lihat, mereka menuntut bukan menjadi paruh waktu tetapi menjadi penuh waktu. Tentu ini akan bisa berlaku ataupun terjadi jika Pemda dapat mengusulkan formasi penambahan bagi rekan-rekan R2 R3 dan rekan-rekan yang memang sebelumnya tidak mendapatkan formasi. Nah, kunjungan Bapak Deddy Yusuf ini tentu saja memberikan penguatan ya bagi rekan-rekan semua R2 R3, di mana untuk Kanrek 3 Bandung sendiri sudah meloloskan P3K tahap 1 ini sudah cukup banyak, namun masih menyisakan PR penyelesaian R2 R3. Ya, tentu saya concern dengan Jawa Barat ya, karena saya berasal dari sini dan juga tugas saya banyak dimulai dari Jawa Barat. Saya keliling kemana-mana. Salah satu concern saya tentunya adalah ada dua faktor. Yang pertama, bahwa tulang punggung daripada pemerintahan, pelaksanaan sistem-sistem kenegaraan di daerah itu adalah ASN. Dan apabila ASN ini tidak dilakukan pembenahan, lalu peningkatan kompetensi dan lain-lain dengan baik, maka pemerintah daerah itu akan lemah. Nah, yang kedua concernnya juga adalah bagaimana dengan tenaga-tenaga pekerja honorer yang jumlahnya cukup signifikan, agar bagi mereka yang sudah berjuang bersama-sama dengan pemerintah, itu bisa juga menjadi bagian daripada pemerintah itu sendiri. Nah, isu ini yang sebetulnya menjadi dasar kehadiran saya di sini. Nah, artinya hanya tersisa mungkin 20% lagi. Dengan speed yang dilakukan kawan-kawan ada di sini, menurut saya ini bisa tercapai dengan baik. Nah, sebagaimana kita ketahui dari beberapa pemberitaan bahwa untuk rekan-rekan R2 R3 ini akan diagendakan mengisi DRH ya. Ini dipastikan. Namun sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Deddy Yusuf, itu masih mengantri ya. Rekan-rekan masih mengantri, akan diselesaikan dulu rekan-rekan tahap 2. Nah, sehingga nanti tahapan tahap 2 selesai, masih akan mengikuti optimalisasi sisa formasi yang nanti akan diperebutkan kepada rekan-rekan R2 R3. Nah, di sini bahkan nanti yang akan lebih kecewa adalah rekan-rekan non-database. Karena rekan-rekan non-database ini sama sekali tidak ada regulasi untuk dijadikan paruh waktu. Nah, sebelum kita membahas berkaitan dengan usulan rekan-rekan P3K bahkan menjadi penuh waktu, kita coba baca dulu informasi berkenaan dengan rekan-rekan yang non-database ya. Munculnya banyak pertanyaan dari kalangan honorer non-database BKN, kapan pengisian daftar hidup dilakukan untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Ya, non-database tentu jauh lagi ya dibandingkan rekan-rekan database. Rekan-rekan database saja masih belum jelas ya. Perlu diketahui hingga saat ini instansi terutama Pemda masih menunggu petunjuk teknis dari pusat mengenai
bisa tidaknya honorer non-database bisa diusulkan menjadi paruh waktu. Regulasi yang sudah ada pada Kemenpan 16 2025 yang pada diktum kelima itu hanya mengangkat P3K paruh waktu bagi honorer database BKN, ya, jelas sekali. Nah, Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah Nurbaiti memang menyatakan belum ada sinyal dari pusat mengenai pengisian DRH khususnya honorer non-database. Karena honorer database saja masih menunggu dan antri, ya. Bunda Nur berani mengatakan hal itu lantaran ia mengaku sudah bertemu dengan pejabat BKN untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan para honorer ini. Honorer non-database BKN belum ada, ya. Kalau database BKN sudah jelas sebagaimana tertera pada Kemenpan RB 16 2025. Nah, khususnya untuk pengisian daftar hidup termasuk juga rekan-rekan R3, R2, R3 yang sudah lulus. Saat ini juknis, ya, untuk dan mekanismenya masih dalam pembahasan. Proses ini pastinya akan menunggu waktu pengumuman kelulusan tahap 2 yang akan disusul oleh penerapan kebijakan optimalisasi formasi. Sudah pasti ada penerapan optimalisasi di mana honorer database BKN akan lebih diprioritaskan dibandingkan non-database BKN. Kemudian setelah optimalisasi ditetapkan, ternyata masih ada sisa honorer peserta tahap 1 dan tahap 2 yang tidak kebagian formasi, maka barulah masuk pada pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu. Itu pun harus melalui usulan PPK dari daerah masing-masing. Jika PPK sudah mengusulkan, barulah honorer bisa melanjutkan mengisi DRH. Bagaimana mau isi DRH kalau usulan formasi saja belum ada? Karena pastinya nanti berhubungan dengan tempat tugas dari honorer tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala BKN Bapak Zudan Arif ketika meminta Pemda segera mengusulkan dan mempersiapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, jadi rekan-rekan jelas, ya, untuk honorer R2 R3 yang menuntut pemerintah untuk menyelesaikan P3K penuh waktu ini sepertinya masih jauh, ya rekan-rekan semua, kecuali bagi Pemda yang memang memiliki formasi cadangan untuk diusulkan pada rekan-rekan R2 R3 nanti. Nah, hal ini berkaitan dengan tuntutan aksi jilid 3 yang nanti akan digelar, di mana honorer R2 R3 menuntut pemerintah untuk menyelesaikan P3K bahkan ke penuh waktu. Tuntutan itu akan dilaksanakan pada aksi jilid 3 pada tanggal 10-11 Juni mendatang. Di mana kami mendesak pemerintah menuntaskan masalah honorer R2 R3 dengan menerbitkan regulasi pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Sebagaimana sebelumnya pada jilid 1 dan 2 sampai saat ini sudah 3.000 honorer R2 R3 siap mengepung Jakarta. Koordinator aksi Faisal menegaskan, honorer R2 R3 harus diselamatkan dahulu sebelum mengangkat pegawai non-ASN lainnya. Jadi tentu saja rekan-rekan non-database, ya, terlebih lagi tidak akan mungkin, ya, diselesaikan sebelum rekan-rekan R2 R3. Namun ketika regulasi pengangkatan non-ASN database menjadi R3 juga ataupun menjadi paruh waktu juga, maka tentunya nanti jumlah R2 R3 ini akan lebih membengkak lagi, ya. Nah, ini kalau kita lihat memang mekanisme untuk optimalisasi yang nanti kita akan tunggu, karena tanggal 16, ya rekan-rekan, P3K tahap 2 ini baru akan direncanakan melihat pengumuman, ya, kelulusan mendapatkan formasi atau tidak. Maka setelah itu barulah akan ada optimalisasi yang kita akan lihat seberapa besar, ya, sisa formasi yang dapat dibagi, ya, ataupun diperebutkan bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti ujian namun belum mendapatkan formasi sebelumnya. Ya, demikian update kali ini. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.